Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat peradilan yang berbahagia, salam jumpa dari kami podcast Kopi Jos Pengadilan Negeri Jember. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Anak Agung Gede Agung Parnata SHCN, Ketua Pengadilan Negeri Jember. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Aris. Senang diajak bergabung di podcast Kopi Jos Pengadilan Negeri Jember. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Sobat peradilan, nanti kita akan membahas tentang apa itu ASN, Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Peradilan Negeri Jember khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Yang mulia Bapak Ketua, kalau kita berbicara tentang ASN, Aparatur Sipil Negara, itu tidak lepas dari dua hal, Pak. Yang pertama adalah integritas dan yang kedua adalah pengawasan. Menurut Bapak sendiri, seperti apa dua hal itu berpengaruh kepada Aparatur Sipil Negara tersebut? Ya, terima kasih. Jadi integritas di antara ASN, kemudian juga pengawasan, adalah hal yang saling terkaitan. Ibarat sebagai sebuah bangunan, integritas itu adalah fondasi dari sebuah bangunan. Kita menghendaki ASN itu memiliki niat, apa yang diucapkan serta apa yang dia lakukan itu selaras ya, utuh sepenuhnya. Jadi fungsi pengawasan di sinilah yang untuk memastikan bahwasanya apa yang diniatkan untuk bekerja itu, apa yang diucapkan dan kemudian apa yang dilakukan dalam melakukan pelayanan pada masyarakat itu adalah selaras. Di sanalah fungsi pengawasan itu untuk memastikan hal-hal tersebut menjadi koridor yang jelas sesuai dengan aturan yang telah jadi, itu, Mas. Jadi apa pekerjaan kita, kemudian pengawasan itu benar tidak ya pekerjaan yang kita lakukan itu ya? Sebagai penjaganya agar apa yang dikerjakan itu selaras dengan aturan yang telah ditentukan. Seperti itu. Baik Sobat Peradilan, itu tadi sekelumit sedikit dari apa yang menjadi kewajiban dari Aparatur Sipil Negara ASN, terutama di Pengadilan Negeri Jember dan khusus umumnya di Mahkamah Agung. Nanti kita akan lebih luas lagi, lebih dalam lagi mengulik tentang Aparatur Sipil Negara yang berada di Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jember. Jadi tetap kita stay di sini untuk membahas lebih lanjut. Sobat peradilan, nah, izin Pak, menarik nih Pak kalau kita mengulik lebih lanjut tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, jargon yang paling center, paling kita dengar pada belakangan ini kan berakhlak nih Pak. Nah, kira-kira kaitannya dengan integritas, pengawasan, seperti apa sih Pak tentang berakhlak itu sendiri? Integritas itu adalah wujud nyata dari value yang ada dalam berakhlak. Kita mendaki semua ASN itu bisa melakukan pekerjaan secara cermat, bertanggung jawab, gitu, dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Itu kan nilai-nilai yang ada dalam berakhlak. Iya. Nah, di sini adalah fungsi pengawasan agar supaya nilai-nilai dalam berakhlak itu tidak sebatas jargon yang Mas Ari sebut tadi, atau banner yang sering terpasang di kantor, tapi benar-benar bisa diwujudkan secara. Berarti tidak hanya tagline, tidak hanya omong besar gitu ya Pak, tapi benar-benar dilaksanakan dengan pengawasan yang baik dan juga dengan integritas yang terus dijaga gitu Pak. Adalah fungsi pengawasan. Siap. Baik Sobat Peradilan, itu luar biasa pembahasan kita lebih lanjut. Kita akan terus mengulik supaya benar-benar paham seperti apa sih ASN di Pengadilan Negeri Jember dan Mahkamah Agung.
Sobat Peradilan, tadi kita sudah mengulik tentang apa itu ASN, kemudian integritasnya seperti apa. Nah, mohon izin Pak, kalau kaitan dengan kita lanjut ngomong-ngomong tentang ada atasan, bawahan, kemudian tim kerja kita yang di Pengadilan Negeri Jember ini, sebenarnya menurut Bapak sendiri seberapa efektifkah sih pengawasan langsung yang Bapak laksanakan terhadap tim atau ya partner kerja kita di Pengadilan Negeri Jember? Ya, kalau menghendaki efektivitas, pengawasan itu dilaksanakan secara melekat oleh atasan langsung kepada bawahan. Karena atasan langsung itu yang mengetahui dinamika maupun beban kerja dari ASN yang berada di bawah. Untuk itu perlu diketahui melihat dari dua sisi kinerjanya seperti apa. Apakah laporan pertanggungjawabannya sudah dibuat secara benar, kemudian apakah ASN bawahannya melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan cermat, teliti, segala macam. Nah, itu dari sisi kinerjanya. Kemudian sisi lainnya adalah perilaku. Di sana adalah makanya seorang atasan harus dekat dengan bawahannya. Bisa dia mengetahui perilaku bawahannya cara ngobrol seperti gini, santai. Oh iya. Ada ngopi, Ya, kopi pendekatan nih ya. Di sana bisa ketahui perilakunya bawahan seperti apa. Apakah ada perubahan dari hari ini maupun hari-hari. Nah, di sana ada nanti atasan bisa melakukan teguran kalau ada perubahan yang mengarah ke hal yang kurang baik. Oh iya. Itu berarti kalau misalkan kan kita biasanya ada kenal juga itu Pak, namanya indikator kinerja utama gitu ya Pak. Ya. Kalau kaitan dengan hal itu apa sih? Ya, indikator kinerja utama itu bisa menjadi menjadi semacam barometer untuk mengukur kinerja dari ASN, terutama bawahannya. Ya, untuk mengetahui apakah dicapai indikator kinerja utama. Oh, jadi Dari barometernya sisi kinerja. Iya. Seperti itu. Baik Sobat Peradilan, itu luar biasa. Ternyata di pengadilan ini kita kerja nggak hanya asal sembarangan, tapi punya indikator-indikator yang harus kita penuhi supaya pekerjaan kita itu tuntas dan bisa kita pertanggungjawabkan. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, Ya, Pak. terkait dengan kira-kira menurut Bapak sendiri yang selama ini dialami tantangan terbesar pada saat Bapak melakukan pengawasan, pada saat penegakan integritas, menurut Bapak yang tantangan terbesar itu apa sih Pak? Ya, setiap tempat itu memiliki tantangannya sendiri. Ya. Di sanalah jadi semacam tugas pimpinan untuk mengetahui betul tantangan-tantangan di setiap tempat bertugas. Yang pertama itu budaya kerja. Oh, budaya kerja. Ya, itu agak susah diubah dan itu butuh perhatian yang khusus, butuh untuk semacam sosialisasi yang ulang supaya untuk mengubah budaya kerja itu ya. Yang kedua adalah di saat ASN yang bersangkutan merasa apa yang dia lakukan itu sudah benar dan itu memberikan kenyamanan bagi yang bersangkutan. Dan untuk merubah hal, untuk memberitahu bahwa apa yang dia lakukan itu kurang tepat, tidak tepat, seperti itu butuh usaha yang lebih dari pimpinan agar tidak menjadikan itu semacam kesalahpahaman yang berkelanjutan. Ketiga adalah waktu dengan dinamika serta beban pekerjaan yang banyak. Waktu untuk sosialisasi, memberikan pemahaman kepada ASN itu terbatas. Di sana adalah pintar-pintarnya pimpinan mengelola waktu bagaimana caranya agar apa yang disampaikan, penyampaian atau sosialisasi yang dilakukan itu efektif, bisa diterima, dipahami oleh ASN. Seperti itu. Jadi
tantangannya juga lumayan banyak ya Pak ya, karena mungkin wah ini sudah nyaman nih aku dengan kinerjaku yang lama ini, kok tiba-tiba harus begini. Kadang ada yang berpikiran begitu ya Pak ya, kemudian waktunya wah banyak pekerjaan dan seterusnya, jadi budaya kerja pakai itu Iya. besar sekali pengaruhnya. oh iya Karena sungkan itu mengingatkan seniornya ataupun mereka yang secara pangkatan lebih tinggi, itu ada perasaan seperti itu. Apalah saya masih junior, masih iya betul baru, seperti ini mengingatkan yang lebih senior. Perasaan-perasaan seperti itu yang masih kuat jadi budaya di lingkup pekerjaan. Oh, siap baik Sobat Peradilan semuanya, kita sudah membahas mulai dari awal sampai detik ini, akhir ini semuanya sudah kita kupas secara tuntas, integritas sampai dengan pengawasannya, kemudian tantangannya seperti apa. Nah, itulah dinamika yang ada di Pengadilan Negeri Jember terhadap ASN pada umumnya di Mahkamah Agung. Terima kasih Bapak, Terima kasih Mas Adi. sudah bersedia hadir untuk podcast kita, podcast Kopi Jos Pengadilan Negeri Jember. Selamat bekerja kembali. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam jumpa dari kami.